Pandemi COVID-19 membawa bencana bagi banyak keluarga. Salah satunya Aisyah Alisa usia 10 tahun. Kisah bocah yatim piatu ini cukup menguras air mata. Bagaimana tidak? Ia dan ibunya terpapar COVID-19, bahkan sang ibu sampai meninggal dunia hingga membuat Aisyah hidup sebatang kara. Sementara sang ayah sudah sejak 8 tahun lalu meninggal dunia. Aisyah akhirnya sembuh dan diperbolehkan pulang dari Rumah Lawan COVID-19 atau RLC di Tangerang Selatan pada Sabtu 30 Januari 2021 kemarin. Nah, bagaimana kisah lengkapnya? Nonton video ini sampai habis. Sebelum lanjut, ada baiknya deh kamu subscribe dulu channel ini dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan info menarik dari Like Indonesia. Secara administrasi, Aisyah Alisa, anak kelas 4 SD itu dinyatakan terlantar oleh pihak kepolisian berdasarkan keterangan ketua RT dan RW di Kelurahan Benda Baru, Pamulang, tempat Aisyah tinggal dulu. Selama 8 tahun, Aisyah dan ibunya tinggal di rumah kontrakan di Benda Baru. Kartu keluarganya hanya mencatat nama Aisyah dan ibunya yang bernama Rina, usia 44 tahun. Sang ayah meninggal dunia sebelum keduanya pindah ke Benda Baru. Sedangkan Rina, sang ibu, meninggal dunia pada Sabtu 16 Januari 2021 karena serangan COVID-19. Setelah pihak lingkungan, ketua RT dan RW melapor, pihak kepolisian menerbitkan surat keterangan bahwa Aisyah berstatus terlantar. Kepala Dinas Sosial Wahyunoto Lukman mengatakan, Aisyah memang memiliki keluarga tiri, namun tetap saja statusnya saat ini sebatang kara. Walaupun pihak keluarga ingin kembali mengasuh Aisyah, mereka harus mengurusnya di dinas sosial. Berbeda dengan anak terlantar lainnya, Aisyah tidak ditampung di rumah singgah. Aisyah langsung diurus oleh Wahyu selaku kepala dinas sosial. Wahyu menjadi orang tua angkat sementara Aisyah. Koordinator RLC Suhara Manulang mengatakan, Aisyah tergolong tanpa gejala. Jadi setelah 13 hari karantina, Aisyah dinyatakan sembuh berdasarkan pedoman kelima Kementerian Kesehatan. Saat proses pemulangan dan penyerahan ke dinas sosial, Aisyah tampak diam membisu. Matanya bergerak ke kiri ke kanan memandang awak media yang sibuk mengabadikan proses kepulangannya. Tidak ada ayah, tidak ada ibu Aisyah yang dijemput dinas sosial terlihat mengenakan celana dan baju hitam serta kerudung biru dongker saat keluar dari RLC. Surat tanda sembuh dan catatan pemeriksaan kesehatan Aisyah diserahkan ke Wahyunoto selaku kepala dinas sosial sekaligus orang tua angkat sementara Aisyah. Aisyah juga sempat menerima buku tabungan dan ATM berisi bantuan dari Pewarta Foto Indonesia dan Kementerian Perhubungan. Namun lagi-lagi ia tak banyak berucap kata, hanya terlihat sedikit anggukan sebagai tanda terima kasih dari Aisyah. Saat hendak menuju mobil dinas sosial, Aisyah dipeluk para suster dan psikolog yang sudah menemaninya selama karantina. Saat itulah air mata Aisyah menetes, tangis bisunya menyiratkan kesedihan yang dalam. Setelah seremoni penyerahan Aisyah dari RLC ke dinas sosial, Aisyah pun pamit melambaikan tangan dari dalam mobil. Menurut Kepala Dinas Sosial Wahyunoto Lukman, sudah ada 10 orang mulai dari artis hingga pejabat tinggi TNI Angkatan Darat yang ingin mengadopsi Aisyah. Hanya saja pihaknya belum membuka secara resmi kesempatan mengadopsi Aisyah. Wahyunoto menekankan, bagi yang ingin mengadopsi Aisyah
harus memenuhi syarat sesuai peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak.